sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam. Baik. Jemaah sekalian, Tagut itu secara bahasa berasal dari kata at-tughyan yang maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, apa itu Tagut? Para ulama banyak menafsirkan dengan langsung memberi contoh. Tagut ini, Tagut itu. Contoh atau pendefinisian yang terbaik yang mencakup seluruh makna Tagut itu adalah penjelasan Imam Ibnul Qayyim. Penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dikutip juga oleh penulis dalam kitab Thalathatul Usul. Dalam kitab Thalathatul Usul, di akhir kitabnya penulis mengutip penjelasan Imam Ibnul Qayyim tentang makna Tagut. Jadi definisi yang terbaik dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Apa itu Tagut? Kata beliau, Tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tagut itu adalah hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Dan bentuk melampaui batas itu secara garis besar, kata Ibnul Qayyim, ada 3. Disembah, diikuti, dan ditaati. Ini 3 jenis Tagut: yang disembah, yang diikuti, dan yang ditaati. Sekarang contohnya apa? Pertama, yang disembah. Tagut yang disembah adalah semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Tetapi kalau dia makhluk berakal, dia disebut Tagut kalau dia ridho dengan penyembahan kepadanya. Makanya Nabi Isa alaihissalam tidak kita sebut Tagut, karena beliau enggak ridho. Beliau tidak ridho dengan penyembahan kepadanya. Tetapi orang-orang yang menyembah beliau, tetap kita katakan telah menjadikan beliau sebagai Tagut, walaupun beliau bukan Tagut, karena beliau tidak ridho dengan peribadahan kepadanya. Baik, ini yang pertama. Apapun itu yang disembah selain Allah namanya Tagut. Kemudian yang kedua, yang diikuti. Yang diikuti. Contohnya siapa yang diikuti? Ulama usu, para ulama yang menyesatkan umat. Hukumnya halal, dia bilang haram, atau hukumnya haram, dia bilang halal, nggak apa-apa. Maka dia adalah Tagut. Kalau kita mengikutinya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kita telah menjadikan dia Tagut. Atau dengan kata lain, kita telah menyembah dia dengan cara seperti itu, sebagaimana insya Allah akan kita jelaskan di bab yang ke-6. Di bab yang ke-6 ada pembahasan ini. Iya. Termasuk menjadikan seseorang sebagai Tagut kalau kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal untuk mengikuti dia. Baik, ini contoh yang kedua, yang diikuti. Yang ketiga, yang ditaati. Yang ketiga adalah yang ditaati. Contohnya siapa yang ditaati? Yang dijadikan Tagut? Para pemimpin, para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menaati mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka kita telah menjadikan mereka sebagai Tagut. Hanya jemaah sekalian, di sini ada satu permasalahan penting yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Apakah setiap pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung divonis kafir?
Khawarij mengatakan ya. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah pada dasarnya adalah kufur kecil. Pertanyaannya, dari mana Ahlus Sunnah mendapatkan pemahaman ini? Dari para sahabat. Dari mana Khawarij mendapatkan pemahaman itu? Dari generasi awal mereka. Jadi kita di sini ada punya dua pilihan, mau ikut jalan Ahlus Sunnah atau jalan Khawarij. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kufrun duna kufrin ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Dinukil dari Ibnu Abbas banyak sekali riwayat. Beliau mengatakan itu bukan kufur besar, itu bukan kufrun yang kulu anil millah, yang menyebabkan pelakunya kafir. Sekarang kita mau ikut pemahaman kita atau pemahaman sahabat? Mau ikut pemahaman Khawarij atau pemahaman sahabat? Gak mungkin jemaah sekalian Khawarij yang benar, sahabat salah. Gak mungkin kita yang benar, sahabat yang salah. Gak mungkin. Kenapa sahabat menafsirkan seperti itu jemaah sekalian? Karena mereka tahu tentang apa ayat itu turun. Dan guru mereka adalah Rasulullah SAW. Jadi ayat itu turun pada dasarnya bukan berbicara tentang umat Islam, tapi berbicara tentang orang yang memang sudah punya pokok kekafiran. Dan umat Islam di masa Nabi SAW tidak ada yang berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi ayat itu nggak berbicara tentang umat Islam. Sehingga Ibnu Abbas memahami kalau ayat ini dihukumkan untuk kaum muslimin, kekufurannya berkurang. Bukan lagi kufur besar. Bukan lagi kufur besar. Dan para ulama ahli sunnah menjelaskan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kita ikuti semua ayat di situ. Kan ayat itu ada 3. Ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Zalim. Kemudian ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi ada 3 hukum. Khawarij dia hanya ambil 1 saja. Ini metode pendalilan Khawarij. Dia ambil sebagian dalil, dia buang sebagian. Ayat itu memberi rincian 3 hukum: kafir, zalim, fasik. Jangan kita hanya ambil yang 1 saja. Iya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan kapan jadi kafir, kapan jadi zalim, kapan jadi fasik. Pertama jadi kafir. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia menjadi kafir kalau dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini 1. Contoh jemaah sekalian, zina. Sudah jelas haram, tapi dia bilang halal. Atau haramnya cuma di Arab, di sini halal. Maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia bukan pemerintah. Sama saja, walaupun dia rakyat biasa sama, nggak ada bedanya. Jadi ini ayat-ayat bukan khusus pemerintah, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia mengatakan atau meyakini hukum Islam kedudukannya sama dengan hukum buatan manusia, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia bukan pemerintah, walaupun dia nggak ada sangkut pautan dengan pekerjaan bidang hukum, tapi dia mengatakan sama saja hukum Islam, hukum adat, hukum PBB sama saja, maka dia kafir. Yang ketiga lebih parah lagi, dia katakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Islam. Maka ini 3 keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah baru menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kapan dihukumi zalim? Tidak ada 3 keyakinan ini. Dia yakin ini sebenarnya hukum Allah yang terbaik. Tapi kalau dia ikuti hukum Islam, dia nggak bisa menzalimi orang. Maka dia dihukumi zalim. Kapan dihukumi fasik? Dia masih yakin ini hukum Islam sebenarnya yang seharusnya ditunaikan. Tapi kalau dia menerapkan hukum Islam, dia takut dia dilengserkan, takut didemo. Ini pemimpin-pemimpin yang lemah, pemimpin yang penakut.
Makanya syarat menjadi pemimpin harus al-qawiyul amin, kuat dan amanah. Enggak takut walaupun di demo. Dia takut kalau dia menerapkan hukum Islam, dia tahu, dia yakin ini hukum Islam yang seharusnya diterapkan. Tapi kalau dia terapkan hukum Islam, nanti dia di demo takut dilengsarkan, maka dia disebut fasik. Baik, jadi ini jemaah sekalian perincian para ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak seperti khawarij, mereka tidak mengenal perincian seperti ini karena mengambil sebagian dalil dan membuang sebagian yang lain. Iya. Wallahu alam, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Waalaikumsalam. Di antara keistimewaan agama Islam adalah karena mempunyai sumber-sumber ilmu dan dalil yang mutawatir. Namun kita lihat ya, kalau di negara kita Indonesia itu banyak hadis-hadis yang populer tapi palsu. Jadi bagaimana kalau orang tidak tahu tapi mengambil hadis ini atau yang dianggap hadis ini beribadah? Ya, baik. Jemaah sekalian, orang yang tidak tahu kemudian dia terjerumus dalam dosa, itu ada dua bentuk mereka, ada dua bentuk hukumnya. Yang pertama, orang yang tidak tahu karena sengaja nggak mau tahu. Jadi sengaja dia. Ada ustadz dia bisa belajar, ada buku-buku agama dia bisa baca, tapi memang dia sengaja nggak mau belajar. Karena itulah dia terjerumus dalam dosa. Maka orang seperti ini dosanya double, dosanya 2 kali lipat malah. Dia nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, kemudian akhirnya dia terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa-dosa. Dan ini bahaya besar, bahkan bisa sampai tingkat kesyirikan. Sebagaimana Allah mengingatkan, ini sebab yang juga menjerumuskan Bani Israel dalam kesyirikan. Di surat Al-A'raf ayat 138. Ketika mereka melihat orang menyembah patung, mereka bilang kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan kami patung sebagaimana milik mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Bodoh, sengaja bodoh, maka dosanya malah berlipat ganda. Karena dosanya jadi dua. Pertama, dosa dia nggak mau belajar. Yang kedua, dosa yang dia lakukan karena ketidaktahuannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang terjerumus dalam dosa dan dia bukan seperti orang yang pertama. Dia berusaha belajar, cuma belum ketemu ilmunya, belum ketemu ahlinya yang bisa menjelaskan kepada dia. Maka mudah-mudahan orang seperti ini yang Allah berikan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak sengaja melakukannya dan dia sudah usaha. Tidak sengaja dan sudah usaha, cuma belum ketemu ilmunya. Maka dia masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Doa orang-orang beriman, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Tersalah itu maksudnya nggak sengaja. Dan dalam hadis qudsi Allah sudah menjawab, "Na'am, saya ampuni." Jadi orang seperti itu semoga termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali demikian. Jadi ini masing-masing kembali kepada pribadi masing-masing. Mau belajar atau tidak. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustaz Johanan tadi, itu progres-progres tentang sertifikat keislaman medsos. Kadang-kadang ada yang memberitahu 3 hari lagi masuk di 10 Saban. Jadi barang siapa yang ikut, sedangkan dalil-dalilnya tidak jelas, sumber-sumbernya tidak jelas. Jadi bagi siapa yang ikut menyebarkan di medsos, apakah itu termasuk dosa jariah kemana? Baik, betul sekali. Kalau kita menyebarkan ajaran yang salah, maka itu bisa menjadi dosa jariah. Ini hati-hati, apalagi zaman sekarang. Begitu kita tulis di medsos, detik itu juga bisa dilihat di penjuru dunia yang lain. Kita mati pun
medsosnya masih ada, atau sudah nggak ada tapi sudah terlanjur orang sebar, orang terlanjur copy paste dari medsos kita sudah mati, dosa masih terus mengalir. Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an. Siapa mengajak kepada kesesatan atau mengajarkan yang salah, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya besar. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, satu ayat atau satu hadis, jemaah sekalian, kita taruh begitu saja, nggak usah di komen apa-apa. Ada yang baca, kita dapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti dan membaca hadis itu atau ayat itu. Kita mati, di medsos kita masih ada, orang masih baca, pahala terus mengalir. Jadi ini luar biasa pahala dakwah. Maka rajin-rajinlah berdakwah, manfaatkan medsos kita atau WhatsApp kita, ya, kirim setiap hari, usahakan ada yang kita kirim, ayat atau hadis. Kalau ada penjelasan ulama itu lebih bagus lagi, atau rekaman-rekaman kajian, kirimkan kepada keluarga kita. Maka itu insya Allah akan menjadi pahala yang terus mengalir. Dan bisa jadi jemaah sekalian, kita kirim, di antara orang yang kita kirim ini, dia kelak menjadi ulama yang akan menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Kita sudah mati, kita dapat pahala dari dia, mengalir pahala bagi kita. Jadi lakukan jemaah sekalian, ini kemudahan sebenarnya yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Dengan HP kita, dengan medsos kita, manfaatkan itu untuk menyebarkan dakwah. Nggak usah komen-komen urusan politik, urusan negara, sudah biarkan kepada ahlinya. Kecuali kalau merasa ahlinya, ya nggak apa-apa, ya. Jadi tidak usah komen yang bukan urusan kita. Sebarkan saja kebaikan-kebaikan. Dan hati-hati, pastikan apa yang kita sebarkan itu betul-betul ilmu, berdasarkan dalil yang sahih. Kalau tidak, bukan pahala yang mengalir, malah dosa yang mengalir. Hati-hati jemaah sekalian. Ini bukan dosa sekali dua kali, dosa yang mengalir. Kita mati pun dosa terus mengalir. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Ada pertanyaan lain? Silakan. Gimana, Ki? Karena ada yang bilang ini masing-masing mau membawakan dalil, terus dibawa dalil, terus sekarang kan hilang apa-apa. Baik. Nomor 1, berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau di hadapan kita ada perbedaan pendapat, berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta Allah tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, usaha. Ya, masalahnya kita nggak bisa usaha kalau kita nggak punya perangkat ilmunya. Disinilah pentingnya belajar. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Ada ilmu yang dengannya kita bisa menilai mana pendapat yang lebih kuat. Dan ada banyak sisi. Contohnya kalau itu hadis, kita bisa teliti. Mungkin salah satunya lemah, salah satunya sahih. Kalau dua-duanya sahih, kita bisa teliti. Mungkin jangan-jangan satunya nasikh, satunya mansukh. Satunya hukum yang baru, satunya hukum yang lama. Contoh jemaah sekalian, ada hadis tentang nikah mut'ah boleh, tapi itu hukum yang lama. Ada hadis yang terbaru yang Nabi SAW sudah hapus selama-lamanya sampai hari kiamat. Kalau nggak punya ilmu ini, ya nggak bisa kita katakan mana pendapat yang lebih kuat. Tidak bisa kita katakan mana pendapat yang lebih kuat kalau tidak punya ilmu nasikh dan mansukh. Dan ini banyak perangkat ilmunya. Itulah yang dipelajari dalam ilmu apa? Usulul fiqh. Bukan ilmu fikih, ilmu usulul fiqh. Dan ilmu ini nggak mungkin dipelajari kalau nggak ngerti bahasa Arab. Nggak mungkin, mustahil. Orang bisa belajar ilmu usulul fiqh kalau tidak tahu bahasa Arab. Iya. Ini bukan ilmu fikih, tapi ilmu usulul fiqh.
Jadi dengan ilmu usulul fiqh kita bisa menimbang mana pendapat yang lebih kuat dengan berbagai sisi atau sudut pandang. Begitu pula dengan ilmu mustalahul hadis, ilmu untuk menilai mana hadis yang sahih, mana yang lemah. Kalau sama-sama sahih, maka kita pergi kepada ilmu usulul fiqh untuk meninjau sisi yang lain. Ada yang disebut mutlak, muqayyad, ada yang disebut am dan khas. Ini kalau saya jelaskan 1 semester habis. Ya. Jadi kita bisa menilai mana yang sahih dan mana yang tidak, mana yang kuat, mana yang lemah pendapatnya dengan ilmu usulul fiqh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bagaimana kita nggak punya ilmu itu? Maka tidak ada cara lain kecuali kita taklid. Karena kita nggak punya apa-apa untuk bisa memilih. Kalau kita lihat sama-sama punya dalil, kita nggak bisa menguatkan mana yang lebih sahih. Maka kembali kepada taklid. Taklid itu kata para ulama seperti orang makan babi. Pada dasarnya haram, nggak boleh kita ikut-ikutan. Tapi kalau nggak ada cara lain kecuali itu, ya terpaksa. Sama dengan orang makan babi. Babi itu haram. Tapi kalau nggak ada makanan lain, kalau nggak makan mati, maka terpaksa dia makan sekedarnya. Jangan dia bungkus lagi. Ya. Nah, bagaimana cara kita mentaklid kalau ada dua pendapat seperti itu? Maka kita lihat yang lebih berilmu dari dua orang ulama itu misalkan. Siapa yang lebih mendalam ilmunya atau yang lebih takwa. Itu bisa menjadi pertimbangan kita memilih antara dua pendapat ini. Iya. Jadi intinya jemaah sekalian, banyak sudut pandang. Banyak sudut pandang untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang kelihatannya sama-sama punya dalil. Dan ini hal yang biasa dalam dunia ilmu Islam. Itu hal yang biasa. Iya. Yang jelas, orang yang berusaha mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan kepadanya kebenaran. Kalau dia usaha. Karena itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan tidak masalah jamaah sekalian. Hari ini kita ikut pendapat A, kita terus mendalami ilmu, kita pun menyadari ternyata pendapat B lebih kuat. Itu bukan masalah. Makanya Imam Syafi'i, jangankan kita jamaah sekalian, sekelas Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Jadi antum jangan heran kalau Imam Syafi'i dalam masalah yang satu tapi punya dua pendapat. Ini sekelas Imam Syafi'i loh. Dalam banyak masalah beliau punya dua pendapat. Satu pendapat lama, satu pendapat baru. Pendapat baru yang beliau sudah lebih dalam ilmunya. Dan bisa saja ternyata pendapat lamanya lebih kuat menurut ulama yang lain. Jadi itu hal yang biasa. Kalau hari ini kita pelajari, di kemudian hari kita rujuk darinya, kita ralat kalau kita menyadari ternyata pendapatnya lemah. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin ada satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dakwah tauhid ini selalu dibenci? Kalau zaman dulu saja sekarang otomatis sama orang kafir, sekarang malah umat Islam sendiri. Apa faktornya penyebabnya? Penyebab utama karena ketidaktahuan, karena belum paham. Makanya Nabi SAW menceritakan seorang Nabi terdahulu, ini beliau ceritakan. Ketika dia berdakwah kepada kaumnya, lalu dia ditentang sampai dilempari batu dan wajahnya berdarah-darah. Nabi SAW menceritakan sambil dia mengusap darah dari wajahnya, dia berdoa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Jadi ketidaktahuan, kebodohan terhadap ajaran yang benar. Ini diantara sebab manusia menentang.
Mungkin juga di antara mereka punya niat yang baik. Kami mau mempertahankan kebenaran, kalian bawa ajaran baru. Kan dia belum tahu. Karena dia belum tahu. Iya. Makanya ada kisah tentang kitab yang kita bahas ini. Dirobek sampulnya, kemudian diberikan kepada seorang ulama di India yang benar-benar membenci dakwah tauhid. Ketika diserahkan buku ini, setelah dirobek sampulnya, dia nggak baca sampulnya, lalu dia baca, lalu dia berkesimpulan, ini buku bagus sekali. Buku ini bagus sekali, persis seperti bab-bab dalam Sahih Al-Bukhari. Setelah dia baca, setelah dia puji buku itu, baru dikasih tahu siapa penulis buku itu. Ternyata penulisnya yang selama ini dia caci maki, dia anggap sesat dan lain-lain. Nah ini juga karena tidak tahu, karena ada informasi-informasi yang tidak benar, seakan-akan ini ajaran yang baru, padahal ini ajaran asli, ajarannya para nabi dan rasul, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi perlu kesabaran, perlu kesabaran. Dan itulah hikmahnya jemaah sekalian, mengapa para nabi dan rasul mereka ditentang luar biasa oleh kaumnya, padahal kurang apa dakwah mereka. Terutama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau dianugerahkan oleh Allah jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat dan mudah dipahami. Beliau sangat fasih berbicara, sangat mendalam ilmunya, mukjizatnya luar biasa. Orang-orang musyrik menyaksikan beliau membelah bulan. Mereka tahu Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, mayoritas mereka menentang beliau. Ini hikmah bagi kita. Kalau kita ditentang, maka orang yang jauh lebih baik daripada kita telah ditentang. Ini bagian dari peneladanan kita kepada Rasulullah SAW. Kita bersabar dalam mengamalkan dan menyampaikan kebenaran. Dan ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah, Allah tetapkan. Mesti akan terus bertarung antara orang yang mengajak kepada kebatilan dan orang yang mencegah mereka, melarang mereka, mengajak kepada tauhid. Ini sudah ketetapan Allah. Jadi nggak mungkin kita hindari. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Pengikut-pengikutnya pun punya musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Perhatikan jemaah sekalian, setan bukan hanya dari kalangan jin. Bisa jadi ada manusia yang sebenarnya setan. Siapa mereka itu? Mereka yang menentang dakwah kepada kebenaran, atau yang mengajak-ngajak manusia melakukan kesesatan, maka hakikatnya mereka adalah setan. Tapi jangan antum panggil setan ya. Namun Allah mengabarkan dalam ayat ini, itu pasti akan ada dan mesti dihadapi dengan kesabaran. Dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah, ketika kita bersabar walaupun mendapatkan berbagai macam tantangan dan rintangan. Dan ingat jemaah sekalian, hasil itu bukan tugas kita. Orang terima dakwah kita atau tidak, itu bukan tugas kita. Tugas kita sekedar menyampaikan. Orang menentang atau menerima, itu bukan urusan kita lagi, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meneladani Rasulullah SAW, sebagaimana beliau disakiti dan beliau bersabar, kita pun seharusnya berusaha untuk bersabar. Dan semakin berat ujian yang kita hadapi, maka pahalanya pun semakin besar. Ingat itu, semakin berat kita mengamalkan kebenaran, semakin berat tantangan yang kita hadapi, pahalanya pun akan semakin besar. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut lagi di pekan kedua ya, Kamis kedua.